Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Azahra dari Minat Manajemen Hutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen bisnis kehutanan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin penting, di antaranya adalah konsep dasar manajemen bisnis kehutanan, alasan pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan bagaimana sistem seperti SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dapat membantu mendukung keberlanjutan industri kehutanan di Indonesia. Manajemen bisnis kehutanan adalah cara mengelola sumber daya hutan untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama, keberlanjutan ekologi, yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian hutan sebagai bagian penting dari ekosistem. Yang kedua, manfaat ekonomi, yaitu menghasilkan keuntungan dari hasil hutan yang legal dan berkelanjutan. Yang ketiga, dampak sosial, yaitu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Hutan adalah sumber daya yang sangat berharga, namun terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijak sangat diperlukan agar hutan tetap lestari. Contoh produk dari bisnis kehutanan meliputi kayu seperti balok, papan, dan furnitur. Yang kedua, non-kayu seperti rotan, madu, rempah-rempah, dan minyak atsiri. Yang ketiga, jasa lingkungan seperti ekowisata dan perdagangan karbon. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat visual yang digunakan untuk merancang dan menganalisis model bisnis. Dalam BMC ada 9 elemen yang harus diperhatikan. Contoh dalam usaha jam tangan berbahan kayu diantaranya, yang pertama itu ada customer segment atau segmentasi pelanggan. Target pasar utamanya yaitu konsumen dengan kesadaran lingkungan tinggi, kalangan menengah ke atas yang peduli terhadap produk ramah lingkungan dan fashion yang unik. Pasar tambahannya itu ada kolektor produk-produk handmade, konsumen yang menggemari produk berbasis material alami, serta pelanggan yang tertarik dengan kerajinan tangan atau produk lokal. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Produk jam tangan kayu yang ramah lingkungan dan dibuat dari material yang berkelanjutan. Desain yang unik dan eksklusif dari bahan alami yang memberikan nilai estetika. Berkontribusi pada konservasi hutan melalui donasi dan penanaman kembali pohon dari setiap produk yang terjual. Kualitas yang premium dipadukan dengan desain yang dapat menggunakan budaya lokal. Yang ketiga, channel atau saluran. Toko online melalui platform e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia, atau situs web perusahaan sendiri. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk promosi dan branding. Pameran produk kerajinan lokal dan event eco-fashion untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kolaborasi dengan marketplace khusus produk ramah lingkungan. Yang keempat, customer relationship atau hubungan konsumen. Menjaga hubungan dengan pelanggan melalui media sosial, memberikan layanan pada pelanggan yang responsif melalui live chat atau customer service online, membangun komunitas dengan program edukasi tentang pentingnya konservasi hutan dan produk berkelanjutan. Kemudian ada personalized packaging dan pelayanan after sales. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, layanan after sales dapat mencakup berbagai hal, seperti garansi atau perbaikan jika produk mengalami kerusakan, dukungan teknis untuk membantu pelanggan menggunakan produk, penggantian atau penukaran barang jika ada cacat, kemudian pemeliharaan atau servis berkelanjutan. Yang kelima, revenue stream atau sumber pendapatan. Penjualan jam tangan kayu melalui toko online dan toko offline. Penjualan produk melalui kerjasama dengan retail ramah lingkungan. Pendapatan dari produk edisi terbatas atau kolaborasi dengan desainer lokal. Penjualan aksesoris tambahan seperti tali. Yang keenam, key activities atau kegiatan utama. Produksi jam tangan dari bahan kayu yang berkelanjutan, riset dan pengembangan untuk menciptakan desain jam tangan yang lebih menarik dan fungsional, pemasaran digital dan promosi melalui influencer, kontrol kualitas untuk memastikan jam tangan memenuhi standar premium,
Kemudian, mengelola pengiriman dan logistik produk ke konsumen dengan cepat dan aman. Yang ketujuh ada key resource atau sumber daya utama. Bahan baku kayu, sumber daya manusia seperti desainer, pengrajin, dan tim pemasaran. Teknologi produksi untuk memastikan produk berkualitas tinggi, hak paten atau merek dagang untuk melindungi desain eksklusif, jam tangan, fasilitas produk dan alat kerja pengrajin. Yang kedelapan adalah key partnership atau kerjasama utama. Supplier kayu berkelanjutan untuk mendapatkan bahan baku yang ramah lingkungan. Pengrajin lokal yang memiliki keterampilan dalam produksi jam tangan kayu, platform e-commerce untuk distribusi produk secara online, influencer ramah lingkungan, dan brand ambassador untuk promosi. Lembaga konservasi untuk kerjasama dalam program penanaman pohon. Yang kesembilan itu ada cost struktur atau struktur biaya. Biaya bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. Biaya produksi termasuk upah pengrajin dan biaya peralatan. Biaya pemasaran dan promosi di media sosial dan event. Biaya distribusi dan pengiriman produk ke konsumen. Biaya operasional lainnya seperti gaji karyawan, pemilihan peralatan, dan logistik. Dalam konteks kehutanan, BMC dapat membantu merancang bisnis berbasis kayu atau non-kayu sehingga lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya, entrepreneurship adalah kemampuan untuk melihat peluang bisnis dalam kehutanan. Entrepreneurship dapat diterapkan dengan mengembangkan produk seperti madu hutan atau kayu bersertifikat FSC. Etika bisnis memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam bisnis kehutanan, prinsip etika mencakup transparansi dalam proses produksi, menjaga ekosistem hutan, dan mendukung pelestarian. Contohnya, memastikan bahwa penebangan kayu dilakukan sesuai aturan tanpa merusak lingkungan sekitar. Sistem legalitas kehutanan. SPLK adalah sistem verifikasi untuk memastikan bahwa semua proses dalam industri kehutanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penjualan, dilakukan secara legal dan sesuai aturan. Beberapa elemen penting dalam SPLK adalah yang pertama, izin usaha yang sah. Yang kedua, dokumen legalitas bahan baku seperti SKAU atau SK-SKB. Yang ketiga, proses produksi tercatat secara resmi. Yang keempat, penjualan produk yang dilengkapi dokumen sah. Dasar hukum pelaksanaan SPLK adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 2009. Manfaat SPLK untuk pasar ekspor. SPLK memiliki manfaat besar terutama untuk pasar ekspor. Manfaat yang pertama itu ada SPLK memastikan bahwa produk kayu berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara lestari. Yang kedua, SPLK meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia di pasar global, khususnya Eropa dan Amerika. Yang ketiga, sistem ini memberikan kepercayaan kepada pembeli melalui dokumen pendukung dan pemeriksaan fisik. Terakhir, SPLK mendukung industri kayu agar tetap bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan SPLK, produk kayu Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang kuat di pasar internasional. Bentuk badan usaha yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal terbagi dalam saham, serta pemegang saham bertanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. PT adalah entitas yang diakui secara sah oleh hukum dan memiliki status hukum yang jelas. Ciri-ciri PT yaitu: pertama, badan hukum PT memiliki status badan hukum, artinya terpisah dari pemiliknya secara hukum, sehingga harta pribadi pemilik tidak bercampur dengan harta perusahaan. Yang kedua, kepemilikan saham. Modal PT terbagi dalam saham dan para pemegang saham dapat memiliki saham tersebut. Besarnya tanggung jawab pemilik ditentukan oleh saham yang dimiliki. Yang ketiga itu modal dasar yang ditetapkan dalam pendirian PT minimal 50 juta untuk PT skala kecil. Dan 25% dari modal dasar harus sudah disetorkan. Yang keempat, kepemilikan minimal didirikan oleh 2 orang atau lebih, baik individu maupun badan hukum yang bertindak sebagai pemegang saham. Yang kelima, struktur organisasi. PT memiliki struktur yang lebih kompleks, biasanya terdiri dari rapat umum, pemegang saham RUPS, direksi, dan komisaris.
Yang keenam, tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, sehingga tidak ikut menanggung hutang perusahaan dengan harta pribadi. Yang ketujuh, transparansi laporan keuangan harus disusun secara teratur, terutama untuk PT terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Yang kedelapan, tujuan bisnis. PT bisa didirikan untuk hampir semua bidang usaha kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Kelebihan dari PT itu tersendiri, perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik, mudah mendapatkan pendanaan melalui penjualan saham, memiliki kredibilitas lebih di mata investor dan perbankan. Kekurangannya yaitu biaya pendirian dan pengurusan PT relatif lebih tinggi dibandingkan bentuk usaha lainnya. Prosedur pelaporan keuangan dan perpajakan lebih rumit. Proses pengambilan keputusan lebih lambat karena melibatkan berbagai pihak seperti pemegang saham dan dewan direksi. Bentuk usaha yang kedua ada komanditer venture atau CV. CV adalah bentuk usaha persekutuan yang terdiri dari dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan kewajiban perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Ciri-ciri dari CV yaitu tidak berbadan hukum. CV bukanlah badan hukum sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi sekutu aktif dengan kekayaan perusahaan. Yang kedua, terdiri dari dua jenis sekutu. Sekutu aktif adalah pihak yang mengelola operasional bisnis sehari-hari dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sekutu pasif, hanya bertindak sebagai investor yang menanamkan modal dan bertanggung jawabnya terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. Modal tidak ada batas minimal modal yang disetorkan dalam pendirian CV, berbeda dengan PT yang memiliki ketentuan modal dasar. Selanjutnya itu ada struktur organisasi sederhana. CV biasanya memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan PT karena tidak ada dewan direksi atau komisaris. Pendiri, minimal pendirian oleh 2 orang atau lebih, sekutu aktif dan sekutu pasif. Kelebihan dari CV sendiri yaitu proses pendirian lebih mudah dan cepat dibandingkan PT. Struktur organisasi yang sederhana mempermudah pengambilan keputusan. Tidak ada batasan minimal modal sehingga lebih fleksibel bagi usaha kecil. Kekurangan dari CV itu sendiri yaitu sekutu aktif memiliki tanggung jawab tak terbatas terhadap utang dan kewajiban perusahaan, sehingga jika terjadi kerugian, harta pribadi bisa terancam. Sulit menarik investor besar karena keterbatasan dalam struktur modal dan tanggung jawab. Tidak bisa melakukan penggalangan dana dengan menerbitkan saham seperti PT. Bentuk usaha yang ketiga yaitu usaha dagang atau UD. Usaha dagang adalah jenis usaha perseorangan yang tidak berbadan hukum, yang didirikan dan dikelola oleh satu orang. Pemilik UD bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya usaha, baik keuntungan maupun kerugian. Ciri-ciri dari usaha dagang yaitu tidak berbadan hukum. UD adalah bentuk usaha yang tidak memiliki status badan hukum, sehingga harta pribadi dan harta perusahaan tidak dipisahkan. Kemudian kepemilikan tunggal. UD memiliki dan dikelola oleh satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh aspek usaha. Kemudian modal. Tidak ada ketentuan minimal modal dalam mendirikan usaha dagang sehingga cocok untuk usaha kecil atau pemula. Tanggung jawab penuh. Pemilik UD menanggung semua keuntungan dan kerugian, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban usaha termasuk utang-utang usaha. Skala usaha UD biasanya merupakan usaha kecil atau mikro yang fokus pada perdagangan atau jasa. Kelebihan dari usaha dagang yaitu proses pendirian sangat mudah dan tidak memerlukan banyak persyaratan. Pengambilan keputusan cepat karena melibatkan pemilik. Cocok untuk usaha skala kecil dengan modal terbatas. Kekurangan dari usaha dagang yaitu pemilik menanggung resiko penuh jika usaha mengalami kerugian termasuk dengan harta pribadi. Sulit mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar karena keterbatasan sumber daya dan modal. Kurangnya kredibilitas di mata investor dan perbankan dibandingkan dengan bentuk usaha yang berbadan hukum. Kesimpulan, pengelolaan hasil hutan harus dilakukan secara berkelanjutan
dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial. Sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK adalah instrumen penting yang tidak hanya memastikan legalitas produk hutan, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri kehutanan. SVLK membantu meningkatkan daya saing global, melindungi ekosistem dari illegal logging, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang sektor kehutanan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri adalah kunci keberhasilan pengelolaan kehutanan yang ramah lingkungan. Sekian pemaparan presentasi saya mengenai manajemen bisnis kehutanan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.